Sekarang kita punya soal kayak gini. Ini soal tentang penerapan hukum Newton pada bidang miring. Sebuah benda bermassa 5 kilo ditarik dengan tali ke atas bidang miring yang kasar oleh sebuah gaya 71 Newton. G-nya itu 10 meter per sekon kuadrat, kemudian sin 37 0,6, cos 37 0,8. Jika koefisien gesek antara benda dan bidang adalah 0,4, percepatan yang dialami benda adalah, ini jawabannya di sini. Kemudian kayak gini gambarnya. Ini bidang miring pada sudut 37. Ini bendanya, massanya 5 kilo, kemudian ditarik dengan gaya F ke atas. Terus kita pertama kali tulis diketahui dulu. Yang pertama F-nya itu 71 Newton. Nih, 71 Newton. Kemudian massa bendanya 5 kilo. G-nya 10 meter per sekon kuadrat. Nah, dari G di sini ada massanya, kita bisa dapetin berat benda. Panahnya ke bawah, W itu M dikali G, 5 kali 10, 50 Newton. Kemudian theta 37. Nah, dari berat ini kita bisa gambarkan sumbu-sumbu gaya berat pada bidang miringnya. Nah, di sini ada yang sejajar dengan bidang miring. Kita tulis menjadi W sin 37. Kemudian yang ke bawah tegak lurus dengan bidang miring ini W cos 37. Nah, oke. Nah, di sini 37 ini bisa kita tulis juga di bagian sini. 37, maaf ya ini gambarnya jelek gitu. Nah, cara mudahnya itu, di mana kita bisa tahu 37 itu apakah di sini atau di sini gitu ya. Nah, caranya itu cukup mudah. Bisa kita tulis misalnya ini segitiganya, sudutnya gitu. Kayak gini ya, kotak gitu. Nah, kita putar aja yang titik segitiga di sini ke arah bendanya. Ke arah bendanya. Jadi kayak ini segitiganya, kemudian ini ada segitiga juga di sini. Gitu ya. Nah, sudutnya di sini, ini sudutnya di sini gitu. Jadi kalau di sini 37, di sini juga 37. Nah, terus kita hapus dulu. Setelah itu kan di sini 37 tuh. Nah, yang pertama kita ketahui adalah berat benda ke bawah itu 50 Newton. Di sini ada 37 derajat. Nah, antara panah ini, kemudian di sini ada angka 37-nya, sudut 37 bagian sini, kemudian ada panah yang di sini dan panah di sini. Nah, panah yang di sini, karena panah ini dengan beratnya itu ada tulisan 37-nya, maka yang di sini selalu cos. Kemudian antara panah ini dengan panah ini kan nggak ada yang ditulis di sini. Berarti ini jadi sin. Sinnya sin berapa? Sin yang ada di sini gitu. Makanya W yang ke bawah, kemudian pada sumbu antara panah ini dengan panah ini ada tulisan dia cos. Kemudian panah ini dengan panah ini nggak ada tulisan di sini. Adanya cuma di sini. Ini jadinya sin gitu. Makanya di sini cos 37, di sini sin 37. Kita hapus dulu. Oke, makanya gitu. Di sini W cos 37, 50 dikali cos 37 itu ini 0,8. Jadinya dapatnya 40 Newton. Kemudian W sin 37, 50. W-nya 50 dikali sin 37, 0,6. Jadinya 30. Nah, kita udah dapat di sini ada sumbu yang anggap aja gini ya. Di sini yang X, di sini yang Y gitu. Jadi ini sumbu X-nya 30 yang ke bawah, kemudian sumbu Y ada yang ke sini 40. Nah, terus kita lanjutkan. Mu
koefisien gesek itu 0,4. 0,4 itu di sini. Panahnya ke situ. Ini ada gaya gesek. Kenapa gaya geseknya ke bawah? Soalnya benda ini ditarik oleh F ini ke atas. Kalau misal bendanya itu geraknya ke bawah, maka gaya geseknya ke atas. Dia selalu berlawanan. Kemudian, nah di sini kita mencari gaya geseknya dulu. Gaya gesek itu rumusnya ini. Gaya gesek sama dengan mu, koefisien geseknya, yang ini, dikali dengan N. N itu gaya normal. Jadi kalau kita misal gambarin kotak ini, gitu, yang ke bawah itu namanya, kita ambil yang bagian ini. W cos 37. Kemudian yang di sini, ini ada W sin dengan satu lagi di sini ada gaya gesek. Kemudian yang di sini ada gaya F-nya. N ini adalah gaya normal. Gaya normal itu ke atas, maksudnya ke atas itu berlawanan dengan W cos ini. Bidangnya kan miring tuh, jadi N itu yang ke situ. Nah ini kita lurusin jadi kayak gini. Terus udah dapat gaya gesek. Kita hapus dulu. Gaya gesek mu sama dengan W cos 37 karena gaya ke bawah dengan gaya ke atas itu sama. Makanya N sama dengan W cos 37. N sama dengan W cos 37, makanya kita bisa tulis jadi kayak gini. Jadi langsung aja 0,4, mu-nya ini 0,4 dikali dengan 40. Dapatnya 16 Newton. Kemudian, yang ditanyakan adalah A, percepatannya berapa? Kita jawab, kita udah dapat di sini F, terus gaya gesek. Kemudian, kita pakai hukum 2 Newton. Hukum 2 Newton itu sigma F sama dengan M kali A. Sigma F ini maksudnya semua gaya yang bekerja pada benda. Bendanya benda apa? Tergantung soalnya mau minta apa. Ini kan di sini soalnya kotak, berarti semua gaya yang bekerja pada kotak ini. Maksud di sini adalah sumbu X, total gayanya ada berapa, sumbu Y, total gayanya ada berapa, gitu. A sama dengan, kita ubah di sini menjadi A sama dengan sigma F dibagi M. Nah, di sini jadinya F itu, jadi kalau kita ambil, karena tadi sumbu Y-nya sama ya, sama. Di sini bawahnya W cos gitu, kemudian N di sini, N dengan W cos itu sama, jadi total gaya pada sumbu Y itu 0. Kita nggak usah tulis lagi. Yang kita tulis adalah sumbu X. Nah, di sini F kurang W sin 37 ditambah FG, ini adalah sumbu X. Nah, jadi caranya itu, ini kotak tadi. Ini F-nya. F ini yang ini, 71. Kemudian, ada yang ke belakang. Ini yang pertama, gaya geseknya. Kemudian, ada lagi. Namanya itu W sin theta. W sin 37. Nah, jadi, sigma F-nya, total gayanya itu, karena dia bergerak ke atas, yang bergerak ke atas kita anggap positif, F. Maka di sini F. Kemudian dikurang yang gaya gesek dengan W sin theta, karena dua ini geraknya berlawanan dengan F. Jadi kita tulis sebagai negatif. Jadi F dikurang W sin 37 yang ini ditambah FG. Jadi ini sama aja dengan kayak gini. F sama dengan, oh salah, F dikurang W sin 37 dikurang FG gitu.
Jadi ini yang kurang, kemudian di sini tambah, ada dalam kurung, itu cuman disimpelin aja biar kurangnya cuman nulis sekali. Kemudian dia bagi dengan M. M itu massa dari benda. Terus kita hapus dulu. Oke, kemudian kita masukin angka. F itu 71 di sini udah. Kemudian W sin 37 yang ini. W sin 37 30. Kemudian FG. FG itu ini gaya gesek 16. Jadi tinggal 71 dikurang 30 tambah 16 dibagi 5. Ini udah dapat percepatannya. A sama dengan 5 meter per sekon kuadrat. Ini jawabannya yang E. Baik, terima kasih.